Untuk yang pertama adalah saham ASII. Untuk saham ASII harganya untuk saat ini berada di area support kuatnya ya setelah histori dan Fibonacci, yaitu di level 6.400. Kemarin Jumat juga close-nya di area support, hari Kamisnya juga close-nya di area support ini 6.400, walaupun sempat jebol cuman ditarik naik lagi dan dijaga di area 6.400. Kira-kira apakah untuk saham ASI ini kesempatan buat entry? Coba kita cek ya untuk transaksinya. Kemarin Jumat untuk saham ASII aslinya keluar, net sell cuman nggak terlalu banyak, 1,9 M aja. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham ASII, kemarin Jumat tanggal 8 September, secara keseluruhan ya sebenarnya di distribusi ya untuk transaksinya sih didominasi oleh asing. Bagusnya seperti itu, yang keluar untuk asingnya ada ZP, BKCC, dan yang masuk asing juga ini AKRX ya. Dan untuk lokalnya net yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih, ini hitungannya lebih 23 M untuk KZ net buy, sedangkan yang keluar OD dan BK ya. Sebenarnya lebih banyak yang keluar ya untuk lokalnya di saham ASI. Untuk aslinya juga net sell cuman nggak terlalu banyak. Kalau lihat transaksinya sih hitungannya nggak terlalu rame-rame banget. Kalau kita cek sekilas coba untuk fundamental untuk saham ASI, walaupun sering sih kita update ya, cuman kita lihat aja lagi untuk saham ASI. Pendapatannya di kuartal 2 secara kuartalan naik ya dibandingkan kuartal 1, tapi secara tahunan turun. Untuk valuasinya di harga saat ini dihargai dengan PBV 1,3 kali dengan ROE 18%, hitungannya cukup menarik ya. Hitungannya sih cenderung kalau menurut saya malah agak murah ya, walaupun nggak murah-murah banget ini. ROE-nya 18%, PBV 1,3 dengan liquidity rasionya ya hitungannya sih nggak membahayakan banget, masih lumayan aman ini ya. Untuk current rasionya 131%, cash rasionya 39%, share-nya 1 kali ya 100%, ternyata lumayan banyak ini untuk hutang ASII. Untuk besok sih, ya mungkin kalau mau entry ini sih sudah berada di arah support untuk saham ASII. Bisa pasang antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 6.350 ya untuk 2 hari terakhir Jumat dan Kamis, low-nya ada di sini 6.350. Atau amnya nunggu gimana aja besok di awal market ya. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung naik ya, kalau mau spekulasi buy untuk swing, ya disclaimer ya, amnya sih ya pasang antisipasi aja kalau trading. Kalau kita cek coba untuk transaksinya dari sini ketika open gap bawah habis bagi dividen tanggal 8 Mei, kira-kira untuk aslinya gimana di saham ASII? Soalnya untuk saham-saham big cap di IHSG itu biasanya tergantung asing. Kalau asingnya lebih banyak yang masuk, untuk harganya sih kemungkinan akan dijaga dari tanggal 8 Mei ya. 8 Mei. Untuk saham ASI ini kalau kita cek dari tanggal 8 Mei, untuk asnya masih net buy 721,6 M ya, masih net buy dan cukup banyak masuknya. Kalau kita cek di sini yang masuk paling banyak BK ya, BK versi asing net buy 1 triliun lebih. Dan untuk BK-nya itu AVGB-nya ada di level 6.645, 6.400 6.645 ya, 6.640 floating loss ya, 6.645. Berarti untuk AVG buy-nya BK kalau kita cek dari sini habis bagi dividen itu ada di area sini ya, 6645, pas pucuknya tanggal
6650 sih, Kak. Pas belinya tanggal 5 September ya waktu itu. Jadi kalau mau entry sih ya selama BK-nya nggak distribusi aja untuk saham ASII ya. Dan untuk BK-nya kemarin Jumat tanggal 8 September untuk BK-nya net sell ya, net sell 22,8 M jualan, cuman hitungannya masih pegang barang cukup banyak sih. Jadi ya ini sih udah di area support, kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan. Mungkin kalau tujuannya untuk trading atau swing, kalau mau pasang antisipasi ya sedikit di bawah 6.350, mungkin di 6.300 atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham ASI ya, ini saham yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan cek saham GGRM ya. Malahan untuk saham GGRM ini untuk valuasinya saat ini cukup menarik ya. Kita cek aja sekilas ini untuk saham GGRM. Secara teknikal dulu sih. Untuk secara teknikal ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kalau kita lihat setelah histori, harga penutupan kemarin Jumat di 24.075 itu hitungannya berada di area support kuatnya ya. Sempat ke level 23.800 kemarin, cuman ada perlawanan naik. Dan emang kalau trade sini support kuatnya ya pas di area pas tanggal 18 Aprilan itu, pertengahan bulan April juga mantul di area sini. Maret juga mantul di area sini. Jadi ya bisa dikatakan harga saat ini untuk saham GGRM berada di support kuat ya. Ditambah lagi menariknya ya ini untuk saham GGRM, walaupun cukanya naik, tapi performanya untuk tahun 2023 ini kemungkinan positif ya. Ini kalau lihat kuartal satunya udah lebih dari 1 triliun untuk EPS-nya, dan di kuartal 2 secara tahunan naik ya dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin yang rugi minus 62, di kuartal 2 tahun ini menjadi 688 per lembar sahamnya ya. Dan hitungannya sih di tahun 2023 ini kalau lihat estimasi EPS-nya ini naik ya dibandingkan 2 tahun belakangan 2001, 2002 dibandingkan ke 2 tahun ini. Di tahun 2003 ini masih cukup optimis untuk GGRM ya. Jadi secara fundamental menarik ini untuk saham GGRM di tahun 2023. Dihargai dengan PBV 0,7, berarti untuk PBV-nya di bawah 1 kali dengan ROE 11%. Ya hitungannya menarik, apalagi untuk saham GGRM ini kan setiap tahun bagi dividen ya, walaupun habis bagi dividen sih bulan Juli kemarin ya tanggal 10, dan bagi dividennya setahun sekali. Kemungkinan sih untuk saham GGRM semoga aja ini nggak jebol ini di bawah 23.800 ya. Kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan. Kalau untuk swing juga ya, selama nggak jebol di bawah support kuatnya ini 23.800, ada kemungkinan rebound untuk saham GGRM ya untuk jangka waktu, mungkin untuk swing beberapa hari minggu ke depan. Oke, itu untuk saham GGRM cukup menarik sih. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, GGRM kemarin tanggal 8 September sebenarnya ada yang distribusi ya, ini CC Netel 40,8 M. CC yang keluar CC versi lokal sih, untuk transaksinya didominasi oleh lokal untuk GGRM. Ini kalau kita cek dari tanggal 8 bulan 5 apa Mei ya, untuk aslinya keluar 98,6 M. Kalau kita cek kemarin aja, kemarin Jumat tanggal 8 September untuk GGRM aslinya Netel 2 M-an. Aslinya masih netzel, dan untuk lokalnya ada yang distribusi CC versi lokal. Tapi secara teknikal karena ini udah berada di era support, mungkin kalau mau spekulasi buy dan amannya sih bisa pasang antisipasi aja ya. Mungkin kalau sampai turun di bawah 23.000 atau antisipasi di 23.000 aja. Oke, itu untuk saham GGRM. Untuk skenario nya sih menarik ini, kalau untuk swing udah berada di area support kuatnya. Dan ditambah lagi performa di tahun 2023 untuk saham GGRM mengalami apa ya,
pembaikanlah ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu untuk saham GGRM ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEK, EMTK. Untuk saham MTEK beberapa hari terakhir ini berada di area support kuatnya ya, konsolidasi terus di area ini 5.580-an. Apakah ini kesempatan buat entry atau akan melanjutkan penurunannya untuk saham MTEK? Kalau lihat secara historis sih udah mengalami penurunan yang cukup dalam ya, habis bagi dividen pun juga harganya di area-area sini-sini aja. Jadi kemungkinan mungkin ini area support kuatnya untuk saham MTEK ya. Coba kalau kita cek sekilas untuk fundamentalnya, untuk saham MTEK ini sebenarnya masih apa ya, masih rugi sih untuk di kuartal 2 ini masih rugi, cuman ruginya semakin kecil ya dibandingkan kuartal 1 atau kuartal 2 tahun kemarin. Jadi setelah tahunan dan kuartalan semakin membaik walaupun masih rugi. Di level harga saat ini untuk saham MTEK kalau secara teknikal cukup menarik, udah berada di area support kuatnya. Kalau secara performa emang masih rugi ya, mungkin nunggu performanya mulai membaik untuk saham MTEK bisa rebound, tapi dengan ini modal liquidity rasionya yang cukup kuat untuk saham MTEK, ini kemungkinan untuk sahamnya sih masih cukup kuat ya untuk perusahaannya ini. Kalau lihat liquidity rasionya cash-nya lumayan gede ini, 263%, current rasionya juga 500-an% ya, ini gede sekali. Dan juga hitungannya ini nggak punya hutangnya kecil ya, ini 12 persen aja dibandingkan equity, jadi hitungannya perusahaan ini hampir nggak punya hutang. Jadi kalau mau entry sih ya sebenarnya aman-aman aja, kalau untuk invest pun aman ya, tinggal nunggu apa ya, nunggu performanya membaik untuk saham MTEK, bisa cetak profit dan harganya kemungkinan sih rebound. Kalau menurut saya sih seperti itu dan ini udah berada di area support, kalaupun turun ya semoga aja ya resikonya nggak gede-gede banget. Oke, itu untuk saham MTEK sih. Mungkin kalau untuk swing ya bisa dipertimbangkan, ini udah berada di area support, bisa pasang antisipasi aja kalau tujuannya untuk trading mungkin di area 550. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Era Jaya, ERA ya. Untuk Era Jaya juga udah berada di area support kuat ya. Kemarin turun sempat nyentuh support di 474, cuman sedikit ditarik naik. Jadi ya semoga aja besok nggak jebol ini. Kalau kita lihat secara histori, area penutupan saham Era kemarin Jumat itu area support kuatnya ya. Kemarin pas konsolidasi dari tanggal 20 Juni sampai 21 Juli ya, itu ya mentok penurunannya di area sini 470-an kalau kita cek sekilas untuk fundamental ERAA. Untuk saham ERA secara kuartalan turun sih, cuma nggak signifikan banget dari segi pendapatan EPS ya, per sahamnya dari 15 menjadi 14, tapi secara tahunan membaik ya, tahun kemarin 13, di kuartal 2 tahun ini 14. Di harga saat ini PBV-nya 1,1 kali dengan ROE 13% ya, hitungannya nggak apa ya, kita cek, oh ternyata hutangnya gede ya. Tapi likuiditas rasionya kurang aman sih kalau untuk era ini, kalau mau invest ya bisa dipertimbangkan lagi, tapi kalau untuk swing, ya bisa pasang antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 470 ya untuk saham era ini. Ya harga saat ini sih udah berada di area support, ada kemungkinan kalau misal besok, minggu depan ya, hari Senin itu langsung dibuka hijau, ada kemungkinan sih, rebound ya, semoga aja sih seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham ERA. Untuk ERA kemarin Jumat secara keseluruhan sebenarnya masih didistribusi sih, lebih banyak yang keluar AKNI, untuk AK-nya net sell 4
4,6 M, untuk NI-nya net sell 4,5 M, untuk aslinya sendiri net buy. Nah, untuk aslinya net buy tapi di saham ERA. Ya kan untuk aslinya net buy 2 M-an kemarin Jumat. Untuk lokalnya yang distribusi ini lokal, untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Kalau kita cek coba dari tanggal 1 Agustus ya, dari bulan lalu untuk saham ERA ini ada yang akumulasi loh, ini ada CC yang net buy 50,6 M. CC yang masuk ini versi lokal ya, CC lokal net buy 57M, dan kalau kita perhatikan ini untuk TP versi asing ya, kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus itu ya masuk terus, malahan ini cenderung akumulasi kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya dan net buy-nya itu hampir sama ya, nggak beda jauh. Dan sampai kemarin Jumat pun untuk TP masih net buy. Kemarin tanggal 8 untuk TP-nya masih net buy 2,8 M ya. Jadi sebenarnya untuk saham ERA ini udah ada yang akumulasi sih, semoga aja harganya ini dijaga di atas 470 ya. Oke, itu untuk saham ERA ini bisa dipertimbangkan kalau untuk swing, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oh ya, tadi untuk saham MTEK nggak sempat kita cek ya, untuk transaksinya kita cek lah untuk saham MTK. Siapa tuh ada yang akumulasi kemarin tanggal 8 September untuk saham MTEK. Untuk saham MTEK, oh malah didistribusi CC sih, untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede ya, jadi masih sepi. Untuk besok sih minggu depan besok sih hari Senin ya. Untuk saham MTEK mungkin masih akan konsolidasi dulu kalau masih sepi. Tapi ini udah di area support, jadi kalau mau entry ya harusnya seperti tadi, resikonya nggak terlalu gede. Oke, itu untuk saham MTEK dan ERA ya, 4 saham yang berada di area support kuatnya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer, terima kasih.